Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di kandidat turnamen babak ke-8 kawan, di mana Yanipo masih cukup kokoh dengan 6 poin. Sekarang selisihnya 1 poin kawan. Yanipo bermain remis melawan Deng Liren dan Caruana dikalahkan oleh Hikaru Nakamura. Sekarang Hikaru Nakamura juga mulai mendekati perlahan-lahan kawan, dengan sudah mengantongi 2 kali kemenangan, 5 kali remis dan 1 kali kalah. Selanjutnya, Grandmaster Richard Rapport juga memetik kemenangan kawan di babak ke-8 melawan Jan-Christophe Duda. Dan untuk game yang akan kita ulas untuk video kali ini adalah dari permainannya Richard Rapport versus Jan-Christophe Duda, langsung ke atas papan kawan. Sebetulnya Jan-Christophe Duda ini merupakan salah satu, ya dibilang jagoan admin. Saya menebak Jan-Christophe Duda ini memenangkan kandidat, tapi ternyata sampai 8 babak ini kawan tidak sesuai ekspektasi admin. Kita lihat saja permainannya, bagaimana dia kok sampai kalah dengan Richard Rapport ini. Apakah banyak langkah blundernya? Rapport pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion raja, dibalas juga dengan pion raja, pion E5, kuda F3, dan di sini kawan kuda F6. Kita temui lagi permainan Petrov Defense. Petrov Defense ini akhir-akhir ini cukup ngetren juga kawan untuk menghadapi pion E4, dan tidak ada salahnya jika kalian mencoba memperdalam pembukaan ini kawan untuk menghadapi pion E4. Jika kalian sudah bosan bermain dengan kuda C6, patutnya kalian pertimbangkan untuk memperdalam kuda F6 ini kawan. Di sini ada gambit kawan dalam permainan Petrov Defense ini dengan Cochrane Gambit, yaitu membuat langkah pengorbanan nanti dengan kuda pukul pion F7 ini. Jika kalian, ya silakan kalian coba, banyak sekali tutorial untuk Petrov Defense di YouTube. Jadi admin tak perlu lagi kawan untuk memberikan tutorialnya, gambit-gambitnya seperti apa, banyak sekali di YouTube. Jadi langsung saja kita ke langkah berikutnya. Di sini kawan, Richard Rapport tidak memilih variasi utama dengan kuda ambil pion ini kawan. Dia memilih dengan langkah kuda C3, memilih variasi 3 kuda. Tentu saja balasannya adalah permainan 4 kuda dari Jan-Christophe Duda, sama-sama untuk memperkuat posisi pion pusat masing-masing. Dan untuk melanjutkan game 4 kuda ini kawan, sebagai putih kalian bisa memilih gajah ke petak B5 yang akan dibalas juga dengan gajah B4, bermain dengan double Spanish game atau double Ruy Lopez kawan, variasi ini. Ataupun juga kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion D4. Lanjutannya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Pion pukul pion, kalian akan pukul balik dengan kuda, gajah B4. Di sini kalian melanjutkan pertukaran kuda, dipukul balik oleh pion B. Dan gajah D3 bisa kalian lanjutkan untuk segera bisa rokade. Kemungkinan akan dibalas seperti ini kawan. Dan kalian terima saja tantangan pertukaran pion, dan selanjutnya kalian rokade, hitam akan rokade. Itulah kelanjutan langkah-langkah yang bisa kalian ambil saat menemui variasi 4 kuda seperti ini. Tapi tidak memilih dengan gajah B5 ataupun dengan pion D4. Di sini Richard Rapport memilih variasi nomor 3 kawan, yaitu pion G3. Dibalas gajah C5, pilihan utama juga gajah G2, dan selanjutnya di sini pion D6, segera mengaktifkan gajah terangnya dan tidak terburu-buru melakukan rokade kawan. Pion D3 dimainkan terlebih dahulu untuk juga memperkuat posisi pion pusatnya. Dan pion A5 untuk mendapatkan ruang sisi menteri. Di sini rokade dan tidak terburu-buru juga rokade kawan. Di sini pion H6 dimainkan oleh Duda untuk menghindari pin-pinan dari gajah ini. Selanjutnya pion B3 dimainkan untuk menghadang pergerakan pion ini didorong maju, karena di sini masih ada kuda, tentu pion akan disikat nanti kawan. Ataupun persiapan mengeluarkan gajahnya untuk di Viacento di diagonal gelap panjang. Di sini rokade oleh Jan-Christophe Duda, dan sekarang pion H3 dimainkan oleh Richard Rapport. Engine lebih menyarankan langsung mengembangkan gajah kawan ke petak B2, menteri pun juga bisa naik ke petak D2. Tapi pion H3 ini bukan termasuk 3 kategori yang dipilih oleh Stockfish di posisi ini. Untuk mendapatkan kontrol di peta ini ataupun memberikan ruang bagi raja naik, opsinya bisa begitu. Di sini kuda langsung menempati outpost petak D4 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak kawan. Kalau kalian menerima tantangan seperti ini, ya pasti akan dipukul balik dengan gajah, memberikan pressure di sini kawan. Menteri bisa bergerak ke petak
D2 ataupun gajah bisa memblokade pimpinan seperti ini, bisa kalian lanjutkan. Tapi kita tidak temui permainan ini. Di sini Richard Rapport memilih mengembangkan gajah gelapnya ke peta E3. Dan selanjutnya pion C6 untuk memberikan dukungan mungkin bagi pionnya nanti pion B5, raja bergerak ke H2. Selanjutnya beteng E8 lanjut duda dan pion A3 untuk mengimbangi posisi hitam di sayap menteri. Yang terlihat cukup masif kawan di sayap menteri ini. Pion B5 siap dimainkan, nanti bisa didukung oleh menteri, oleh beteng di lajur B untuk siap bertarung lewat menyisir lewat sayap menteri. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Dan di sini duda memilih langsung bertukar kuda. Kuda pukul kuda F3 dipukul balik oleh menteri, sehingga nanti jika ada pertukaran lagi di sini masih bisa dipukul balik oleh menteri dan tidak merusak bangunan pionnya. Tapi terkadang lebih menyukai kawan saat terjadi pertukaran seperti ini, dipukul balik menggunakan pion, lajur F terbuka bagi beteng, menteri sudah siap di lajur F. Langkah inilah yang sering kita temui. Di sini kawan memang terjadi pertukaran gajah oleh Jan Christoph Duda. Dan seperti yang saya sebut tadi, di sini Richard Rapport lebih menyukai memukul balik menggunakan pion F agar lajur F ini segera terbuka yang sudah diisi oleh beteng serta menterinya. Tapi engine tidak menyukai variasi ini. Mungkin yang tidak disukai oleh Richard Rapport seperti ini kawan, jika memukul balik menggunakan menteri, hitam akan langsung mendobrak dengan pion D5-nya, terus memberikan ancaman garbuan di sini. Kalau kalian balas dengan langkah pion pukul pion, maka masih bisa dipukul balik dan hitam akan mempunyai dua pion yang cukup strategis posisinya. Di sini kalau kalian dorong pion ini yang akan didorong, cukup merepotkan juga kawan. Atau di langkah berikutnya pion ini siap juga didorong untuk menggarbu dua perwira putih ini. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Richard Rapport tadi. Oleh karena itu dia langsung memilih untuk memukul balik menggunakan pion F. Pion B5 mulai menyisir lewat sayap menteri. Dan pion G4 dimainkan. Menteri mundur ke peta D1, menteri mundur ke peta E2 merupakan pilihan stockfish atau mundur ke peta F2 ini. Tapi pion G4 dimainkan. Dan di sini beteng naik ke peta A7. Menteri langsung keluar seperti yang saya sebut tadi kawan ke peta ini untuk memberikan dukungan bagi pion-pion sayap menterinya. Juga bisa atau pilihan terbaik merupakan dari stockfish kawan, tapi beteng A7 dimainkan. Dan sekarang menteri G3. Di sini kawan pion H5. Menteri ke B6 masih menjadi pilihan utama, tapi pion H5 dimainkan. Berharap untuk diterima tantangan seperti ini kawan, dan masih nanti bisa dipukul balik dengan kudanya ancam menteri, dan menterinya nanti bisa menempati outpost ini setelah menteri putih menghindar kawan. Itulah mungkin harapan dari Jan Christoph Duda. Tapi ditolak kawan tantangan ini oleh Richard Rapport, dia mendorong pionnya maju. Sebelum memindahkan kudanya, pion ini dikorbankan untuk sementara agar jika kuda ini langsung pindah, kemungkinan pion H4 akan dimainkan kawan. Oleh karena itu pion H4 dimainkan oleh Jan Christoph Duda, diambil oleh menteri, barulah kuda H7. Menteri mundur ke peta G3, kuda pukul balik pion putih G5 dan pion H4 dimainkan usir kuda, kuda kembali mundur ke H7. Di sini gajah H3 menantang pertukaran gajah terang. Kedua pemain bermain simpel kawan, dan coba lihat lajur G, lajur F terbuka. Kedua beteng siap digerakkan untuk mengisi lajur-lajur ini berikutnya kawan. Tapi ya tak ada masalah, baris ketujuh ini sudah di backup oleh beteng kawan. Menteri pun juga siap keluar membackup pertahanannya. Dan di sini pertukaran langsung diterima oleh Jan Christoph Duda. Tidak langsung dipukul balik oleh raja ataupun menteri kawan. Terlebih dahulu di sini beteng G1 langsung memberikan ancaman skakmat. Patutnya pion G6 ini bisa dimainkan, tapi kemungkinan takutnya adalah pion ini akan dimainkan oleh putih kawan. Tapi pion G6 merupakan pilihan terbaik. Pastinya di sini kawan, putih akan pukul gajah ini terlebih dahulu dengan menteri ataupun dengan raja sebelum memainkan pion H5-nya. Tapi di sini Jan Christoph Duda memilih dengan langkah mengorbankan kuda di sini. Jika sekarang pion pukul kuda, ya gajah otomatis langsung ditarik mundur kawan, dan otomatis lajur G ini akan terblokade oleh pionnya sendiri nanti. Putih tidak bisa menggunakan lajur G untuk betengnya ataupun menterinya karena sudah diisi oleh pion nantinya.
Kalau sekarang dipukul oleh menteri, kemungkinan akan terjadi pertukaran menteri di sini kawan. Setelah dipukul balik oleh benteng, gajah bisa ditarik mundur. Di sini Richard Rapot memutuskan untuk ambil kuda ini dengan pion dan gajah ditarik mundur langsung jauh ke petak C8, bukan ke petak E6 lagi. Benteng G2. Di sini benteng A bergeser ke E7. Langkah kesalahan dari Jan Christoph Duda. Memang sangat sulit kawan pada posisi ini untuk menemukan langkah terbaik. Mungkin sudah mempertimbangkan langkah menteri untuk bergerak ke petak E7. Satu-satunya langkah terbaik di posisi ini kawan. Tapi Jan Christoph Duda langsung bermain ingin langsung memberikan tekanan di lajur pusat juga, tapi sangat sulit dengan bertumpuknya 3 pion seperti ini. Rasanya mustahil juga untuk membuka lajur kawan dengan double benteng seperti ini. Sangat sulit untuk membukanya. Butuh beberapa tempo untuk membuka. Apakah pion ini untuk didorong nanti? Kalau tidak menerima tantangan pertukaran pion, kawan, hitam akan melakukan pertukaran di sini yang masih bisa dipukul balik oleh kuda. Kuda akan menempati pos yang sangat strategis. Lajur ini sangat sulit untuk dibuka. Dan sekarang diagonal ini juga tertutup bagi menteri jika ingin melakukan aktivitas di diagonal gelap ini kawan. Itulah minusnya benteng bergeser ke lajur E kawan, daripada menteri ke petak E7 kawan, yang merupakan pilihan stockfish juga. Di sini harusnya benteng langsung mengisi kawan lajur F ini, ataupun menteri bergerak ke petak H4 merupakan pilihan utama. Nanti disusul benteng yang akan bergerak ke lajur H. Raja mundur, memberikan ancaman lewat sisi kanan papan, merupakan pilihan utama kawan. Tapi di sini menteri yang bergerak ke lajur F ke petak F3, dan sayangnya juga di posisi ini kawan, harusnya pion ini bisa dimainkan oleh Duda, malah dia memilih pion G6 kawan. Ini cukup berbeda jika pion F6 yang dimainkan. Setelah pion pukul pion ini, benteng bisa kalian geser ke sini. Tentu jika pion pukul pion akan tewas menteri putih. Di sini putih kemungkinan akan menggeser benteng F1 dan kalian bisa bermain dengan gajah D7 atau benteng E6 atau bermain dengan pion ini. Benteng E6 merupakan pilihan terkuat dan langkah terkuat selanjutnya bagi putih adalah benteng ambil pion G7 ini kan, melakukan pengorbanan benteng. Kalian ambil balik, kemungkinan putih akan tidak pukul balik kawan, karena ini akan membuka jalan bagi benteng melakukan ancaman skak di sini. Menteri juga siap melakukan eksekusi di sini. Posisi raja putih nanti akan kolaps. Putih akan memainkan pion F7 terlebih dahulu skak. Setelah raja bergeser, menteri putih H3 siap memberikan ancaman di sini kawan. Di sini kalian bisa bermain dengan benteng F6 dan menteri bergerak ke peta H8 skak, raja ambil pion, menteri pukul menteri. Di sini kalian bisa melanjutkan benteng pukul benteng, menteri pukul gajah, dan coba lihat kawan, permainan masih cukup seimbang. Seimbangnya bagaimana dibilang seimbang? Karena posisi raja putih ini juga dalam ancaman skakmat kawan. Bisa saja benteng bergerak ke sini melakukan ancaman skakmat di sini. Raja hitam pun juga sangat terbuka, ya otomatis langkah yang sangat rasional bagi putih di langkah berikutnya setelah benteng ini bergerak yang melakukan skak-skak yang berulang kawan. Permainan akan berakhir miss. Oke, kita kembali lagi ke asalnya, ke langkah aslinya. Di posisi ini pion G6 tadi dimainkan, bukan pion F6, dan dijawab dengan langkah terbaik dari Richard Rapot, benteng H1. Pion F5 sekarang berharap dipukul menggunakan end pasen kawan, tapi tidak dilakukan oleh Richard Rapot. Raja mundur memberikan akses bagi menteri, langsung memberikan ancaman skakmat di sini kawan. Dan di sini pion B4. Kalau sekarang kalian menghadang pergerakan benteng dengan benteng H7, ya simpel kawan, disikat oleh benteng putih langsung diambil oleh raja. Menteri akan keluar melakukan skak, raja bergeser ke sini ataupun ke sini malah memberikan tempo kawan dengan menteri melakukan skak di sini. Jika bergeser ke sini, menteri akan melakukan skak lagi ke sini kawan. Ataupun juga ya pion pukul pion bisa juga dilakukan oleh putih dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kalian pukul balik untuk membackup pion ini, tapi pion ini juga siap didorong maju atau melakukan skak terlebih dahulu di sini kawan. Ini agar raja ini semakin ya kalau mundur sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemungkinan raja akan bergerak ke peta ini, kalian akan melanjutkan dengan langkah pion E4. Dan pion ini sudah tidak akan ada yang menjaga lagi, siap dihantam nantinya kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini kalian bisa otak-atik apakah kalian ingin melangkah benteng ke sini, silahkan nanti kalian otak-atik sendiri kawan.
Yang pasti kita akan kembali ke langkah aslinya saja. Pion B4 tadi dimainkan oleh Jan Christoph Duda, dan di sini kawan pion E pukul pion F5 mengorbankan kudanya. Tidak diambil, dipukul balik menggunakan pion G. Kalau kuda ini diambil, ancamannya apa? Ancamannya adalah pion F pukul pion G6 kawan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin menteri akan bergerak ke petak D7, memberikan backup di baris ke-7 ini. Di sini beteng bisa naik ke petak H4 kawan, atau menteri langsung bergerak ke sini juga bisa. Kita kembali ke langkah aslinya tadi kawan. Di posisi ini tidak ambil kuda, tapi Duda memilih pukul pion ini menggunakan pion G. Kalau memukul menggunakan gajah bagaimana? Ya hampir sama dengan tadi kawan. Di sini kuda bisa bergerak ke petak E4 ataupun juga pion A pukul pion B4 terlebih dahulu, tak ada masalah. Yang pasti yang paling kuat adalah kuda ini segera bergerak juga untuk memberikan backup lebih untuk melakukan ancaman di sini nanti. Tapi di sini tadi setelah pion E pukul pion F5 dipukul balik oleh pion G, berharap kuda tidak melakukan aktivitas di peta ini kawan. Tapi tetap saja kawan, kuda bergerak ke peta E4 dikorbankan. Selepas langkah kuda ke peta E4 ini, di langkah ke-29 ini Jan Christoph Duda menyerah. Kontrol waktu kedua pemain sampai 29 langkah ini kawan terbilang tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya terpaut sekitar 5 menit saja. Dan biasanya dengan sisa waktu seperti ini banyak sekali nanti langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Apa sih ancaman dari kuda bergerak ke peta E4 ini kawan? Ancamannya tentu untuk menambah daya gedor kawan, melakukan aktivitas di sini kalau tidak diambil oleh pion hitam. Kalau diambil oleh pion hitam, maka lajur F akan terbuka. Nanti akan memberikan jalan bagi beteng ini membantu serangan. Di sini menteri akan bergerak ke sini, melakukan eksekusi di sini, diikuti beteng ke lajur F nanti kawan. Mungkin di sini ya langkah terbaik adalah beteng ini ada yang bergeser ke C7 menurut Stockfish ataupun bergeser ke peta F8 seperti ini. Ambil contoh di sini kawan. Coba kita otak-atik variasi ini. Memang cukup jauh dari ancaman skakmat kawan. Menteri akan ke peta H8 skak, raja ke sini dan beteng F2 skak. Tentu saja beteng ini tewas di langkah berikutnya kawan, seperti ini diambil oleh beteng putih ancam menteri. Di sini kalian bisa bergerak ke peta B6 atau percuma juga, gajah di belakangnya akan tewas semakin hancur nanti. Diikuti beteng juga siap melakukan eksekusi di sini kawan untuk memburu raja hitam dan seterusnya dan seterusnya. Kalian lanjutkan sendiri sesuka hati kalian kawan. Itulah kawan game dari Richard Rapport versus Jan Christoph Duda. Ini merupakan kemenangan pertama dari Richard Rapport di turnamen ini setelah memetik 1 kali kekalahan dan 6 kali remis. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di malam ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.